How much will you be needing? All of it. One man knew just what to do about it. Where did you get this stuff? Film ini berdasarkan kisah nyata perjalanan hidup gembong narkoba internasional George Jung. George tumbuh besar bersama temannya Tuna di Weymouth, Massachusetts. Ayahnya seorang tukang pipa yang mempunyai 10 orang karyawan. Walaupun begitu, ibunya tidak pernah merasa cukup. Dan kenyataannya, bisnis mereka sedang menurun. Setiap kali ibunya minggat, si ayah pasti akan menyambut kembali dengan baik. Perlahan tapi pasti, bisnis mereka dinyatakan bangkrut. Namun hal itu tidak membuat ayahnya kehilangan semangatnya. Ayahnya berkata hidup akan terus berjalan dan uang bukan segalanya. Semenjak hari itu, George bertekad untuk tidak hidup dalam kemiskinan seperti kehidupan orang tuanya. Di tahun 1968, George dan Tuna pindah ke California. Dengan modal $300, mereka ingin mencoba keberuntungan di sana. George suka dengan orang-orang California. Mereka berpikiran bebas dan selalu mempunyai ide baru. Kebanyakan dari wanita yang ia temui bekerja sebagai pramugari, dan mereka semua menyukai ganja. Di sana, George juga mendapatkan kekasih seorang pramugari bernama Barbara. Karena belum mendapatkan penghasilan, Tuna mengajak George berjualan ganja. Barbara memperkenalkan mereka kepada seseorang bernama Derek yang mempunyai bisnis narkoba. Derek menutupi bisnisnya dengan membuka salon kecantikan. Karena George dan Tuna berteman dengan Barbara, Derek pun percaya dengan mereka. George dan Tuna terlihat sangat puas dengan barang yang didapatkan dari Derek. George dan Tuna tidak membuang waktu. Mereka berhasil menjadi pengedar ganja nomor 1 di pantai California. George juga semakin dekat dengan Barbara. What was I supposed to do? Jesus Christ, Irma. But he's in our house. Shut up! Every time I go out, I'm humiliated. You need to straighten your life out. Suatu ketika, teman mereka bernama Dully datang berkunjung. Dully tertarik dengan barang yang mereka jual. Dully menyarankan menjual barang itu di sekitaran kawasan kampus, yang mana terdapat banyak anak-anak orang kaya. Setelah mendapat masukan, George mengajak Derek sebagai supplier untuk bekerja sama. George menjelaskan seorang pramugari tidak akan diperiksa. Oleh karena itu, Barbara dapat menyelundupkan 24 kilo ganja di setiap penerbangan. Selanjutnya, misi pun berjalan. Barbara dengan bebas membawa terbang barang tersebut dan setelah turun dari pesawat, Dully akan datang mengambilnya. Walaupun berhasil mendapatkan uang, George belum juga merasa puas. Untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, mereka harus mendapatkan supplier langsung dari kebunnya. Selanjutnya di tahun 1969, mereka pergi ke Meksiko untuk mencari petani ganja. Setelah bertanya ke sana kemari, seorang pria membawa mereka menemui petani ganja bernama Yono. George langsung tertarik membeli semua barang milik Yono. Namun Yono belum mempercayai George. Ia curiga George seorang polisi. Untuk membuat Yono percaya, George akan kembali dengan membawa uang sebanyak $50.000. Selanjutnya, George dan kedua rekannya mencuri sebuah pesawat untuk terbang ke Meksiko. Setelah mendarat di Meksiko, mereka langsung bertemu dengan Yono. George menyerahkan uang $75.000 kepada Yono, dan mereka pun mulai melakukan bisnis. Di tahun 1970, George membeli rumah mewah di negara Meksiko. Tak lupa, ia mengajak teman-temannya berpesta di rumah barunya. Berikutnya, George mengenalkan Barbara kepada orang tuanya. Si ayah curiga mengapa George bisa membeli barang mahal. Si ayah tidak tahu apa yang George kerjakan. Tiba-tiba, hidung Barbara mengeluarkan darah. George pun membawa Barbara pulang lebih awal. Di dalam mobil, George berkata, setelah menikah, ia tidak ingin bertengkar seperti orang tuanya. Tak berapa lama, George ditangkap karena kedapatan menyelundupkan 600 pon ganja. Di dalam sidang, George memberikan pembelaan, namun pembelaannya terlalu konyol untuk dikatakan sebagai sebuah pembelaan. Di luar pengadilan, George bertemu dengan Barbara. George berkata pengacaranya berusaha menurunkan hukuman maksimal 2 tahun. Barbara menjawab, ia tidak mempunyai waktu selama itu. Ternyata Barbara menderita kanker stadium akhir. Dan tidak lama, ia pun meninggal dunia. Semenjak kepergian Barbara, geng lama bubar dan putus hubungan. Karena melewatkan wajib lapor, kini George menjadi buronan polisi. George kembali ke rumah orang tuanya. Si ibu terkejut melihat anaknya kembali. Ia sudah tahu apa yang George kerjakan selama ini.
Lalu sang ayah menyambut kedatangan George. Si ayah tidak marah kepada George. Ia hanya mengerti mengapa George melakukan pekerjaan itu. Tiba-tiba polisi datang menangkap George. Ternyata ibunya lah yang melaporkan George. Si ibu sangat kecewa kepada George. Ia ingin George memperbaiki diri selama berada di penjara. The bills were paid and I was making way more money than I could at a real job. Tuna and I became the kings of Manhattan Beach. Berikutnya, George ditahan dan mendapat teman satu sel bernama Diego. Diego bertanya apa yang dilakukan George hingga di penjara. George menjawab ia masuk penjara karena membunuh. Malamnya, mereka bercerita, Diego akan bebas dalam 9 bulan, sementara George akan bebas dalam 26 bulan. Untuk memotong masa tahanannya, George mengambil program mengajar di penjara. George akan mengajarkan para narapidana bagaimana cara menyelundupkan narkoba. George berkata ia ditangkap karena menyelundupkan ganja sebanyak 600 pon. Mendengar itu, Diego pun tertarik mengajak George bekerja sama memperdagangkan narkoba jenis kokain. Lalu George menceritakan bagaimana ia menyelundupkan barang dagangannya. 16 bulan kemudian, George mendapat bebas bersyarat. Ia diharuskan tinggal bersama orang tuanya. Setelah keluar, George langsung menghubungi Diego untuk menjalankan bisnis kokain. Setibanya di Kolombia, Diego memperkenalkan George kepada bandar narkoba bernama Caesar. Caesar akan membayar $100.000 setiap 15 kilo kokain yang diselundupkan George ke Amerika. Kemudian, George mulai menjalankan misinya. Dengan tenang, ia dapat menyelundupkan barang tersebut. Setelah keluar dari bandara, seseorang mengambil barang bawaannya. Selanjutnya, George dan Caesar menyewa seorang pilot untuk penyelundupan skala besar. Mereka akan mendapatkan $1 juta di setiap transaksi. Kemudian, Diego meminta bantuan kepada George untuk mengambil 50 kilo kokain di suatu tempat. Setibanya di tempat tersebut, George langsung ditodong oleh bandar narkoba lainnya. Si bandar ternyata mempunyai masalah dengan Diego. Saat George berada di rumah orang tuanya, Diego mengabarkan kepada George bahwa ia masuk penjara. Karena itu, George harus menjual barang tersebut sendirian. 3 hari kemudian, George bertemu kembali dengan Derek. George mengajak Derek bekerja sama menjualkan barang yang ia dapat dari Kolombia. Tak butuh waktu lama, hanya dalam 36 jam, Derek berhasil menjual semua kokain tersebut. Lalu di bandara, George menyerahkan uang yang ia dapatkan kepada bandar narkoba kenalan Diego. Selanjutnya, bandar itu membawa George ke Kolombia dan bertemu dengan Diego yang sudah keluar dari penjara. Rupanya, Diego dibebaskan oleh bandar narkoba Pablo Escobar yang dijuluki Raja Narkoba. Pablo Escobar orang yang berbahaya yang tidak akan segan menghabisi lawannya. George pun bertemu dengan Pablo Escobar. Pablo kagum dengan George yang dengan cepat menjual kokain. Pablo meminta George menjualkan kokain miliknya. Tak butuh waktu lama, George dan Diego berhasil memperluas jangkauan mereka sampai ke Hollywood. Semua orang mendapatkan bagian yang memuaskan dalam bisnis tersebut. Uang yang mereka hasilkan sangat banyak hingga mereka tidak tahu bagaimana cara menyimpannya. George mendapatkan saran untuk menyimpan uangnya di negara Panama. Come from my body, remember? You're my baby boy. I couldn't stop you if I wanted to, could I? Probably not. No. Cerita berlanjut, Diego akhirnya menikahi kekasihnya. Di pesta pernikahan, George melihat seorang wanita cantik sedang memperhatikannya. George pun mengajaknya berkenalan. Namun rupanya wanita bernama Myrta ini adalah tunangannya Caesar. Rupanya, George dan Myrta mempunyai ketertarikan satu sama lain. George dan Myrta pun berhubungan dan tidak ada yang bisa mencegah mereka. Berikutnya, George kedatangan orang tuanya. Myrta memperlihatkan isi rumah mereka yang mewah. George mencoba membohongi ayahnya, namun si ayah langsung tahu dari mana George mendapatkan semua kekayaan ini. Si ayah hanya ingin melihat anaknya berbahagia. It was either that or laundry it in the States for 60% surcharge. I give you $30 million and you give me this little book. 3 tahun kemudian, Diego masih terus menanyakan siapa orang yang membantu George mengedarkan kokain. Bahkan saat melakukan transaksi pun mereka masih berdebat. Karena tidak mengerti apa yang mereka debatkan, calon pembeli kokain tidak sengaja menembak George. Merasa muak, George pun berkata ia dibantu oleh temannya, Derek. Akhirnya, Diego pun bertemu dengan Derek. Saat berada di pesta, George mendapatkan kabar dari si botak bahwa Diego membeli rumah mewah di Kepulauan Bahama. George tersadar bahwa Diego telah mengambil alih bisnis sendirian. Lalu George pun menghubungi Derek. George kecewa dengan Derek karena membantu Diego tanpa sepengetahuannya.
Kemudian George datang menemui Diego. George menuduh Diego sebagai pengkhianat yang telah mengambil koneksinya. Diego tidak terima perkataan itu. Diego berkata seharusnya George berterima kasih karena dirinya lah yang memperkenalkan George ke dunia kokain. Lalu Diego menyuruh anak buahnya memukuli George. Setelah dirawat di puskesmas, George pulang ke rumah dan mengabarkan Martha bahwa ia telah keluar dari dunia narkoba. George ingin menghabiskan waktu bersama Martha dan anak mereka yang akan lahir. Tak lama, Martha pun melahirkan. Saat anaknya lahir, George mengalami serangan jantung. Dokter berkata George terlalu banyak mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya, George mengubah cara hidupnya. Ia tidak mengkonsumsi narkoba lagi dan hanya fokus untuk membesarkan anaknya. George ingin menjadi ayah yang baik seperti ayahnya. Pada ulang tahunnya yang ke-38, George mengundang teman-teman lama Derek untuk merayakan ulang tahunnya. Derek meminta maaf telah mengkhianati George. Sekarang Diego juga telah mengkhianatinya. Tiba-tiba polisi datang ke rumah George. Polisi menangkap mereka yang pernah bertransaksi narkotika. Di kantor polisi meminta George bertanggung jawab atas narkoba yang berada di rumahnya. George mengiyakan dengan syarat anak dan istrinya dibebaskan. Walaupun menandatangani kertas tersebut, George tidak ingin kembali di penjara. Ia melarikan diri dari pengadilan. George datang ke rumah orang tuanya untuk mengabarkan ia akan pergi untuk sementara waktu. Ibunya sudah tidak menganggap George sebagai anak. Sang ayah menangis melihat kehidupan anaknya. I love you, Dad. And the winds of destiny to carry you aloft to dance with the stars. Selanjutnya, George mengambil uangnya ke negara Panama. Namun rupanya uang $60 juta yang ia simpan sudah disita oleh pemerintah Panama. Mengetahui hal itu, Martha semakin menjadi marah. Di dalam mobil, Martha menyalahkan George atas kebangkrutan yang mereka alami. Lalu polisi datang menghampiri mereka. Martha berkata, George seorang buronan, dan lalu George pun ditangkap polisi. 3 tahun kemudian, Martha mengunjungi George di penjara untuk mengajukan cerai. Martha juga mengambil hak asuh anak mereka, Christina. Christina juga sudah tidak peduli dengan ayahnya. Tak berapa lama, George keluar dari penjara. Ia langsung menemui anaknya untuk memperbaiki hubungan mereka. George juga berbaikan dengan Martha agar lebih mudah berhubungan dengan anak mereka. Setelah itu, George mengumpulkan beberapa teman lamanya termasuk Dully yang sudah lama tidak ia jumpai. George mengajak mereka kembali melakukan transaksi narkoba. Sepulang ke rumah, George mengajak Christina liburan ke California. Ia berjanji akan membawa Christina pergi ke sana. Kemudian sesuai rencana, George dan rekan-rekannya kembali menyelundupkan narkotika. Mereka berhasil menyelundupkan kokain kualitas terbaik. George berkata ini adalah misi terakhirnya. Setelah mendapatkan uang, dia akan pergi berlibur bersama anaknya. Namun sepertinya Dully dan yang lain telah merencanakan sesuatu. Setelah George kembali dari toilet, polisi datang menyergapnya. Ternyata Dully dan yang lain menjebak George agar mereka mendapatkan keringanan hukuman penjara. George merasa bersalah tidak bisa menepati janjinya kepada anaknya. Setelah kembali ditangkap, George menemui pengacaranya di penjara. Si pengacara menyuruh George memberikan pesan suara kepada ayahnya yang sedang sakit. George berkata, akhirnya ia menyadari apa yang ayahnya katakan selama bertahun-tahun, bahwa uang bukanlah segala-galanya. Ia tahu ayahnya sangat mencintai dirinya. So this is it? I hope not, Pop. Setelah bertahun-tahun di penjara, Christina akhirnya mengunjungi ayahnya. George sangat senang dan bahagia bertemu kembali dengan anaknya. Namun rupanya George hanya berhalusinasi karena ia sudah semakin tua. George dipenjara sampai tahun 2015 dan Christina tidak pernah mengunjungi ayahnya di penjara. Yap, dengan begitu film pun tamat. I love you, Christine. There are no more white horses or pretty ladies at my door. Sebuah film dengan judul Blow adalah film biografi kejahatan Amerika yang dirilis pada tahun 2001 silam, yang disutradarai oleh Ted Demme. Film ini mengikuti kisah nyata George Jung yang diperankan oleh Johnny Depp, seorang pengedar narkoba yang terkenal pada tahun 1970-an dan 1980-an. Secara keseluruhan, Blow adalah sebuah film yang kuat dan menarik, juga memiliki cerita yang kuat, juga memiliki cerita yang dapat menggugah perasaan penonton, dan ditampilkan dengan gaya visual yang cukup menarik.
Johnny Depp memberikan penampilan yang luar biasa sebagai George Jung dan berhasil menampilkan sisi yang kompleks dari karakternya. Dari seorang anak muda yang ingin memperbaiki hidupnya hingga menjadi pengedar narkoba yang sukses namun terjebak dalam jaringan kejahatan. Selain itu, arahan sutradara Ted Demme juga sangat baik dalam membangun suasana dan atmosfer era 70-an dan 80-an dengan kostum, musik, dan tata artistik yang sangat akurat. Ted Demme juga berhasil menampilkan sudut pandang yang berbeda dalam cerita film ini, memperlihatkan bagaimana narkoba dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dan hubungan antara orang yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Sementara itu, penampilan para pemeran pendukung seperti Penelope Cruz, Ray Liotta, dan Paul Rubens juga sangat kuat dan memperkaya cerita, guys. Secara keseluruhan, Blow adalah sebuah film yang sangat bagus dan memukau dengan performa Johnny Depp dan arahan sutradara Ted Demme yang kuat. Meskipun ada beberapa kekurangan sih ya, tapi film ini masih layak ditonton bagi penonton yang menyukai film kejahatan dan biografi. Nah, bagi kalian yang senang dengan genre film seperti ini, boleh banget guys untuk ditonton secara detailnya. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Blow 7,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.